Oke, pertanyaan Ibu yang pertama, kita sudah belajar integral tak wajar. Ibu mau bertanya, apa yang disebut dengan integral tak wajar, Nak? Ada orang kan ya? Di sini Ibu lihat ada 40 orang, berarti Ibu menganggap ada Integral orang. yang memiliki batasan, ada yang batasannya tak hingga, ada yang batasannya tak hingga. Jadi kalau kata Mas Taufik Hadi atau Mas Hadi, katanya integral tak wajar itu jika pada integralnya itu memuat tak hingga, ada tak hingganya. Seperti itu ya. Nah, itu integral tak wajar, itu kata Mas Hadi. Nah, selanjutnya, Ibu tanya kembali. Berdasarkan konsep integral tentu masih ingat nggak? Masih ingat kan? Integral tentu yang mana? Yang ada batasnya itu. Yang ada batasnya. Yang memiliki batas ya, itu integral tentu. Berdasarkan konsep integral tentu, itu dia harus memenuhi berapa asumsi dan apa aja asumsinya? Berapa asumsi? Dua? Batas integralannya berhingga, benar nggak? Oke. Terus yang kedua, integral fx-nya kontinu pada selang peintegralan. Oke, kontinu pada selang peintegralan. Artinya apa kalau yang namanya kontinu? Artinya apa? Memiliki nilai limit ya, Bu? Oke, memiliki nilai limit. Ada ya? Terbatas ya? Atau gimana? Oke. Nilai limit kiri sama limit kanannya bukan sih, Bu? Ya, limit kiri kanannya sama ya, kalau nilai limit ada ya. Iya, Bu. Jadi Ibu ulang lagi. Ibu ulang. Oke. Kelihatan ya Ibu share screen ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ketika kita membicarakan integral tentu ya seperti kata temannya tadi, integral tentu adalah yang memiliki batasan. Jadi konsep integral tentu itu sendiri, dia harus memenuhi dua asumsi. Jadi integral tentu itu harus memenuhi dua asumsi. Yang pertama itu batasnya berhingga atau terbatas. Batasnya berhingga. Ya, berhingga. Atau kita bisa bilang dia terbatas. Terus yang kedua, integrannya. Integrannya ya. Siapa itu integran? Integran itu adalah fungsi yang diintegralkan. Jadi integran itu adalah fungsi yang diintegralkan. Nah, ini juga harus terbatas. Harus terbatas ya, kalau harus berarti harus terpenuhi gitu ya. Nah, ketika salah satu atau dua dari asumsi ini dilanggar, salah satu atau keduanya dilanggar, maka integral tentu ini akan menjadi yang namanya integral tak wajar. Nah, sebelumnya, karena sebelum kuis kita hanya mempelajari yang mana, yang bagian batasnya. Yang bagian batasnya yang kita pelajari. Kan kita yang sebelum kuis ya, kita mempelajari bagian yang ketika batasnya memuat tak hingga. Batas memuat tak hingga. Memuat tak hingga atau tak terbatas, kita sebut dia integral wajar, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, sekarang ketika batas memuat tak hingga atau tak terbatas, ini kita bagi tiga. Masih ingat pembagiannya? Ada yang masih ingat? Mas Bintang ingat nggak? Yang batas atasnya tak hingga. Oke, yang ketika batas atasnya tak hingga, berarti bukunya dari A sampai tak hingga, suatu fungsi. Selanjutnya apa lagi? Yang batas bawahnya tak hingga. Oke, batas bawah tak hingga, Bu. Minta hingga sampai B dari fungsi kita. Yang terakhir? Efek. Yang atas bawah tak hingga, Bu. Oke, yang batas atas dan batas bawahnya memuat tak hingga. Nah, sekarang bentuk-bentuk ini sebenarnya tidak bisa diproses dengan cara biasa. Cara biasa apa, Bu? Caranya cara integral tentu. Kita nggak bisa proses. Kenapa? Karena batasnya itu
tidak, batasnya itu tak terbatas gitu, nggak bisa kita proses. Gimana Bu kalau diselesaikan dengan integral tak tentu? Ya kita butuh tentu. Kenapa? Ada nilainya salah satunya, atau ya ada nilainya. Antara min tak hingga sampai tak hingga pasti ada suatu nilai gitu. Nah, bagaimana caranya kita rubah dia? Dirubah apa? Dirubah menjadi suatu bentuk limit di mana batasnya itu kita ganti dengan suatu nilai. Nilai itu yang kita buat menjadi nilai limit menghampiri batas yang memuat tak hingganya. Berarti ini dibuat limit juga A sampai B. Di sini fx dx. Di sini A-nya menuju min tak hingga. Ini juga. Berarti ini Ibu pecah dua ya. Berarti dari min tak hingga sampai B fx dx. Ibu tambahkan dengan integral. Di sini berarti berapa lagi nih? Ibu kebalik ya. Ini sampai 0. Oke, berarti ini 0 sampai tak hingga fx dx. Kenapa pilih 0 kita tahu ya. Apakah bisa memilih yang lain? Boleh. Tapi yang biasanya kita pilih adalah 0. Nah, sekarang apakah sudah berhenti sampai di sana tentang integral tak wajar? Kan kita namakan ini integral tak wajar ya? Belum. Masalahnya kita harus mencari berapa nilainya. Untuk mencari berapa nilainya, artinya nilai ini harus menuju suatu nilai tertentu. Menuju suatu nilai tertentu itu dinamakan konvergen. Menuju suatu nilai tertentu. Ini istilah untuk konvergen. Oke? Konvergen, jadi bentuk integral tak wajar ini akan konvergen jika apa nak? Jika Hasilnya berhingga, limitnya berhingga. hasil yang mana nak? Limitnya. Bagian limit ya. Jadi hasil yang bagian limit yang ini ya nak ya, yang ini ada dan berhingga. Oke, penggunaan katanya adalah dan. Ketika salah satu tidak terpenuhi, apalagi salah dua, maka dia disebut divergen. Sampai di sini oke? Oke? Oke, Bu. Oke. Idem atau sama dengan bagian kedua. Ini harus akan sama ya. Nah, sekarang untuk bagian ketiga. Status seperti apa sih yang membuat integral pada bagian ketiga ini konvergen? Dua-duanya konvergen. Iya. Keduanya konvergen. Kedua yang mana? Yang I1, misalnya Ibu labelkan I1 ya. I1, kemudian Ibu labelkan I2. I1 dan I2 konvergen. Jadi ada penghubungnya adalah dan. Dan I2 konvergen. Perhatikan kalau dan harus keduanya. Makanya Ibu bilang, ketika salah satu saja ketemu divergen, berhenti, nggak usah cari lagi. Cukup. Usahanya sudah cukup. Kenapa? Pasti divergen. Oke ya? Pasti dia divergen. Paham ya sampai di sini maksud Ibu? Paham, Bu. Oke. Jadi tipe pertama untuk integral tak wajar adalah tipe yang ini. Pasti yang ini. Tipe yang ini. Ini tipe pertama untuk yang integral tak wajar. Oke. Nah sekarang kalau nggak salah nih, siapa tahu Ibu salah kan? Ibu meninggalkan ini kalau nggak salah. Sekarang pertanyaannya, seandainya Ibu benar, berapa orang yang mengerjakan soal ini? Kan itu tadi Ibu bilang kalau tidak salah, Ibu meninggalkan soal ini. Seandainya Ibu benar, berapa orang yang mengerjakan soal-soal ini? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Silahkan mikrofonnya dibuka atau di chat. Disebutkan kira-kira jawabannya Ibu benar atau Ibu salah.
Kok nggak ada yang jawab? Ibu sendirian ya di kelas ya? 60 orang ini nggak Udah ada Bu, orang. tapi belum semua. Udah, tapi belum semua. Berapa nomor yang baru selesai? Kurang lebih 3 Bu. 3. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 3 dari 7. Oke, mendekati. Apa perlu Ibu mention satu-satu ya? Atau nggak ada yang mau jawab? Atau Ibu hanya patung saja di sini? Jadi Ibu koar-koar gitu kan, didengar, nanti selesai. Makasih Ibu, udah pulang gitu kan. Bu, saya Silakan. masih bingung yang nomor 4, Bu. Oke, mengerjakan berarti? Ya, Bu. Di rumah dikerjakan? Ya, Bu, saya minta diajarin, Bu. Oh, minta diajarin enggak? Ibu nanya, Ibu tanya dulu dikerjain atau tidak? Kan katanya nomor 4 masih bingung. Nomor 4 berarti 1, 2, 3, 4. Nomor 4 yang ini ya? Iya, Bu. Oke, nomor 4 masih bingung, Bu, gitu kan? Berarti nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7 dikerjain? Dari 1, 2, 3, Bu. 1, 2, 3. Kita bahas kemarin 1, 2, 3, bukan ya? Kita bahas cuma nomor 1. 1. Oh, 1 saja. Oke, berarti 2 dari 7. Tadi juga yang lain. Kita bahas, ya insya Allah akan kita bahas. Ibu nanya dulu. Mas CJ, bagaimana Mas? Mas Ulul Azmi, saya jawab Bu, nomor 7. Saya enggak. Berarti Mas Ulul Azmi dari 1 sampai 6 sudah selesai, nak? Oke, ternyata ada yang jawab 6 soal dari 7. Oke, alhamdulillah. 1 kan Ibu bahas, sisanya nggak tahu benernya Bu. Oke, berarti nunggu fatwa dari Ibu bener atau tidak ya. Oke, Mas CJ gimana Mas CJ? Mas CJ menghilang? Nggak ada? Atau sama, hanya hadir namanya saja? Mas Robi gimana Mas? Belum, Bu. Belum mengerjakan? Satu pun? Any? Yang Ibu bahas doang kemarin saya review. Oh gitu. Oke, nge-review yang Ibu bahas. Oke. Selanjutnya siapa ya Ibu sebut lagi ya? Gak apa-apa lah ya. Oke. Mas Prajna gimana nak? Mas Prajna? Saya baru 1 sampai 4 Mas Victor. Oke. Itu juga masih coret-coretan. Mas Prajna bilang kemarin sudah dibahas seingat saya semuanya Mas Prajna. Oke, berarti Mas Prajna sudah mengerjakan semuanya. Hanya dibahas saja, tidak dicari hasil. Nggak ada yang mencari hasil selesai, kecuali tadi ada yang selesai ya, katanya ya. Hanya 2-3 nomor ya. Oke, itu kata Mas Prajna. Berarti Mas Prajna nggak ada ngerjain lagi setelah ditinggal. Oke. Jadi pertama Ibu tekankan ya, kalau kuliah kalkulus 2 memberatkan, Ibu nggak minta kalian hadir setiap saat. Kan kuliah sinkronus Ibu ya. Ibu kuliah sinkronus. Jika memberatkan, masih ada PR lain yang lebih penting dari ini, silakan, nggak usah datang. Ibu nggak ngabsen, Ibu nggak ngapa-ngapain. Itu pertama. Yang kedua, Ibu berharap, gitu kan harapan ya, harapan boleh gitu. Jadi Ibu berharap ketika ada soal, walaupun Ibu bahasnya, ya kayak kata Mas Prajna, udah Ibu bahas kok Bu, cuman ya cara kerjanya aja. Ibu berharap itu diteruskan. Gitu. Ini baru soal yang Ibu tinggalkan pas kuliah. Belum nanti ketika ada soal dari pop quiz itu kadang Ibu ngasih satu soal tuh 5 tipe gitu. Berharap kunci dari Ibu ya Ibu sudah bilang, Ibu bakal ngambil soal banyaknya dari buku gitu. Kalian punya buku dan kalian sudah berpengalaman dengan Ibu gitu. Ibu ini bukan hanya 1 semester dengan kalian sekarang saja. Atau teman kalian, misalnya masih kalian berpengalaman baru, teman kalian tahu Bu Rina itu pasti dari kursus. Pasti ada jawabannya. Dan Ibu yakin anak ilmu komputer nggak mungkin nggak bisa nyari jawaban.
Dan jujur saja, kalkulus 1 ini semua soalnya ada jawabannya di internet. Tidak mungkin tidak ada. Yang Ibu harapkan adalah kalian ambil pena, ambil kertas, mengerjakan. Oh Bu, tugas kami lebih banyak daripada kalkulus 2. Oh, oke. Itu udah nggak bisa Ibu. Ibu angkat tangan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, ketika usaha kalian seperti itu, demand kalian, kira-kira demand itu permintaannya, dengan demand kalian yang banyak itu juga terhadap kalkulus 2, terutama terhadap Bu harusnya gini, Bu harusnya gitu. Nah, coba dirasakan sebanding atau tidak. Ibu hanya berharap soal-soal itu terbahas. Kalian paham? Jujur saja ya, kenapa Ibu ngadain kuliah sinkronus ketimbang Ibu nyuruh, masa Ibu buat video? Ada video yang lebih bagus dari video yang akan Ibu buat. Ibu yakin. Karena akademi saja itu videonya sudah bagus sekali. Gitu. Ibu pasti kalah kalau buat video. Karena jujur Ibu tidak bisa buat video. Dan yang kedua, ya resource Ibu tidak sebagus Khan Academy untuk buat video. Ibu akan suruh kalian nonton videonya Khan Academy ketimbang nontonin Ibu. Cuman ketika kuliah sinkronus, Ibu menerangkan konsep yang harus kalian ingat dan Ibu mau kalian aplikasikan di soal. Makanya Ibu berharap soal itu dikerjakan. Bukan hanya dipandang atau jadi hiasan saja. Ibu tanya, kalian buka slide ini hanya pada saat Ibu kuliah atau pas kuliah pun nggak buka slide? Kalian buka slide ini nggak kalau di luar jam kuliah? Buka, Bu. Buka? Oke, alhamdulillah ada yang buka. Kalau ada yang buka, Dibuka, Bu. buka. Dibuka buat Berarti sia-sia ya? refreshing, Bu. Buat apa? Refreshing? Iya, Bu. Kayak review setelah kelas sinkronus, terus sebelum kelas juga dibaca lagi. Biar ingat. Berarti nggak sia-sia ya Ibu buat slide ya? Karena jujur, kalau mau kasih slide dari Pursel itu ada. Yang bahasa Inggris yang Ibu share di Scaling, itu dari Pursel. Ada itu. Nggak perlu Ibu susah-susah buat slide gitu. Jadi, sebanyak apa demand kalian ke Ibu, Ibu iyain gitu. Akan Ibu iyakan. Yang mana Ibu sanggup, Ibu iyakan. Tapi sebanyak itu juga demand Ibu ke kalian. Demand itu harapan ya. Maksudnya permintaan Ibu ke kalian. Jadi permintaan itu baik lisan maupun dengan apa ya? Bahasanya apa sih? Sindiran dengan kiasan gitu. Jadi tolong kita sama-sama supaya nanti kalian ya, maksudnya gini sih kuliah kalkulus 2. Nah, itu. Ibu berusaha mengerti kalian, jadi kalian juga berusaha mengerti Ibu dengan apa? Ibu cuma minta kalian jawab soalnya. Bu, kami banyak lupa, wajar. Orang banyak lupa, wajar. Ibu saja sering lupa. Cuman, lupa itu akan hilang ketika kalian mengulang. Di awal perkuliahan ini, Ibu bilang, yang harus kalian kuasai, nak, tolong limit, tolong integral, tolong turunan. Ibu sudah bilang dari awal. Tapi ketika kalian sudah 2-3 minggu berjalan, alasannya masih lupa, Ibu tidak menerima. Bu, kuliah lain banyak Bu tugas. Kalau situ Ibu sudah angkat tangan ya. Oh, berarti ya sudah, kalkulus 2 memang seperti itu. Kalau sudah itu alasannya, berarti demand-nya jangan banyak-banyak. Sudah cukup demand-nya dengan yang lain. Jadi sama-sama kita ya. Kalau Ibu tinggalkan soal, mohon sekali coba dikerjakan. Matematika itu nggak akan bisa paham kalian kalau hanya memandang saja. Kalau bisa matematika itu dengan memandang saja, mungkin banyak profesor matematika hanya dengan pandang soal aja selesai. Gitu ya. Nah, sekarang yang sudah mencoba nomor 1, konvergen atau tidak, berapa nilainya? Ini udah kita coba ya. Kan kata temannya tadi sudah dicoba. Konvergen atau tidak, berapa nilainya? Nggak ada juga yang jawab. Ya, Nak? Nilainya per 2. Per 2? Pi per 2? Oke, Pi per 2. Jadi kesimpulannya kita dapat kemarin dia konvergen, nilainya Pi per 2. Oke ya? Selanjutnya untuk nomor 2 yang sudah mengerjakan nomor 2 siapa? Divergen, Bu. Divergen. Nomor 3 yang sudah mengerjakan nomor 3 siapa? Yang sudah mengerjakan nomor 3?
Yang sudah mengerjakan nomor 3? Min 1/2E bukan ya, Bu? Nggak apa-apa, silakan. Nanti kita diskusikan. Saya dapat min 1/2E, Bu. Berarti konvergen ya? Iya. Konvergen dapatnya min 1/2E. Ini nak? 2E, iya. Nomor 4 tadi mau ditanyakan ke Ibu. Nomor 5 ada yang sudah? Nomor 3 konvergen, Bu, tapi beda hasilnya. Nanti kita lihat. Nomor 3 nih ada yang beda hasil, berarti kita lihat juga. Nomor 4, itu yang kita mau coba juga. Nomor 5. Nomor 4 dapat? Berapa nih? Mbak, curcol 1, Bu. Tapi nggak tahu benar atau nggak. Ini konvergen. Konvergen 1. Tapi nggak tahu benar atau nggak, Bu. Saya dapatnya 0. Saya dapatnya 1, Bu. Oh, ada yang 1, ada yang 0. Oke. Nomor 5. Nomor 5 saya dapatnya V. V. Ini dapatnya V. Berarti konvergen juga ya. Konvergen. Dapatnya V. Nomor 6. Nomor 6 saya divergen. Ini divergen. Oke. Terakhir. Terakhir divergen juga. Saya divergen, Bu. Oke. Jadi dari sini Ibu bahas yang berbeda adalah yang ini ya. Oke, perhatikan. Ini kita bisa state bahwa dia adalah integral tak wajar. Kenapa? Batasnya sudah berbeda. Dari sini Ibu bisa merubah integral 0 sampai tak hingga dari E pangkat min X dx. Itu akan sama dengan limit, kita ganti batas atasnya. Berarti 0 sampai B, suatu nilai E pangkat min X dx, di mana B-nya menuju tak hingga. Oke, sekarang apa integralnya dari E pangkat min X dx? Apa, nak? Pakai cara apa kita? Oke, min E pangkat Min X. Oke, min X tambah C. Tambah C ya. Oke. Nah, sekarang berarti Ibu bisa langsung buat ini akan sama dengan limit. Fungsi kita adalah E pangkat min X, di mana batasnya itu 0 sampai B. Oke, B-nya menuju tak hingga. Atau di sini dibuat 0 sampai B boleh ya, sama saja. Berarti akan sama dengan limit. Ibu ganti batasnya. E pangkat min B dikurang E Bu, pangkat, ya nak? itu bukan min E ya, Bu ya? Min. Oke, sudah? Ya, Bu, bukannya min E ya, Bu ya? Kan integralnya min E pangkat min. Itu min-nya udah dikeluarin. Di sini. Oh, maaf. Kalau Ibu tadi tinggal kok. Karena Mas bilang makanya Ibu taruh di luar. Oke ya? Berarti ini E pangkat 0 ya. Bener ya? Kalau kalian jadikan 1/per juga bakal sama ya. Ini 1/per ya. Ini B-nya menuju tak hingga. Oke. Nah sekarang berarti Ibu punya min dari limit. Nah sekarang ini berapa nilainya nak? Ini berapa? 1. Oke, ini 1 ya. Berarti Ibu punya 1. Kemudian ini kalau misalnya Ibu ganti, ini kan B menuju tak hingga, ini limitnya Ibu coret, berarti ini 1 ya, 1 di belakang 1. Ini B Ibu ganti dengan suatu nilai yang menuju tak hingga, ini juga kalau Ibu rubah jadi 1/E pangkat B boleh ya? Boleh ya? Boleh, Bu. Ini Boleh, Bu. mana nak? No. Menuju ke mana dia? Menuju ke 0 ya? Kita lihat ya dari grafik dari fungsi eksponen ketika E dipangkatkan suatu yang tak hingga, maka dia akan menuju ke No. menuju ke mana? E pangkat tak hingga. 0. Tak hingga. Ya? Oh ya. Kalau E 1/tak menuju hingga. ke suatu dipangkatkan dengan suatu yang menuju tak hingga, berarti dia pangkat tak hingga ya. Iya. Benar ya? Berarti 1 dibagi sesuatu yang menuju tak hingga, hasilnya menuju ke mana dia? Ke 0. Menuju 0.
ke 0 ya. Berarti ini akan sama dengan min 0 dikurang 1. 1. Oke. Berarti hasilnya 1. oke. Berarti karena dia hasilnya 1. 1 itu kan ada dan berhingga ya. Ada dan Konvergen. berhingga. Ya. Oke, maka kita bisa state dia konvergen dengan nilainya 1. Berarti yang hasilnya 0. Coba dicek lagi ya, Nak ya. Itu untuk nomor 4. Sampai di sini oke? Oke, Bu. Kalau tipe yang kayak gini, Nak. Kalau ketemu tipe yang seperti ini. Paham ya, insya Allah ya? Oke. Boleh Ibu lanjut? Boleh, Bu. Boleh. Nomor 3 boleh anggap bisa? 3 nih. 3 susahnya di mana? Integralnya. Pakai integral apa? Substitusi, Bu. Substitusi. Ya. Jadi boleh kalian misalkan U sama dengan min X kuadrat, nanti substitusi aja. Kan kita dapatnya E pangkat U ya. Ini juga nanti bisa jadi DU. X dx kan DU ya. Min setengah DU. Paham ya? Bisa? Ibu anggap bisa. Ini hasilnya benar ya? Kalau nggak salah Ibu ini benar hasilnya. Kalau Betul, yang Bu. lain hasilnya sama nggak? Sama, Bu. Oke, sama. Ini benar hasilnya ya Mbak ya? Oke. Nah, dari sini alhamdulillah semua soal-soal ini terkerjakan oleh Ananda Ibu. Nah, sekarang ini juga menjadi isu di kelas H dan juga menjadi isu di kelas D pada saat diskusi. Kenapa soal yang nomor 5, masih ingat nggak soal pop quiz nomor 5? Oh, masih ingat, Bu. Pop quiz nomor 5 yang integral min tak hingga sampai tak hingga fungsinya Ibu lupa. 1 per E pangkat berapa ya? Mutlak 2x. Mutlak X. Mutlak X atau mutlak 2X? Seingat saya mutlak 2x. Seingat saya mutlak 2X. Mutlak 2X ya, mutlak 2X. dx. Nah, kenapa ini jadi isu? Karena ada yang menggunakan apa namanya? Teorema simetri. Kalian waktu kelas B pakai teorema simetri atau fungsi genap ganjil? Sama ya, teorema simetri juga pakainya genap ganjil ya. Iya, Bu. Nah, kenapa Ibu waktu siapa? Kalau nggak salah Mas Andika ya, yang membahas ini, kalau nggak salah, yang nge-share jawaban sangat panjang sekali, karena Mas Andika itu ngitungnya manual ya, Nak ya. Mas Andika ada nggak? Mas Andika turun aksi kah? Oke. Nggak tahu kita, Bu. Hah? Semoga tidak. Kalau turun aksi tolong dijaga social distancing dan pakai masker ya. Jadi ya, kalau nggak salah Mas Andika itu prosesnya manual. Dan Ibu bilang Ibu sangat mengapresiasi Mas Andika yang tidak memakai teorema simetri. Karena jujur, untuk menjawab pertanyaan ini akan lebih tepat kalian menjawabnya dengan manual. Kenapa lebih tepat manual? Ketika kalian gunakan teorema simetri ini hanya berlaku untuk integral tentu yang selangnya itu terbatas dari min A sampai A. Maksudnya apa? Simetri kiri dan kanan. A dan min A itu adalah bilangan ya. Sedangkan di sini kalian punya min tak hingga sampai tak hingga. Ibu tanya, min tak hingga sampai tak hingga bilangan atau tidak? Bukan, Bu. Bukan. Jadi lebih tepatnya kita menggunakan cara manual ketimbang kita gunakan teorema simetri. Karena pada teorema simetri ada 2 yang tidak dipenuhinya. Pertama, bilangan. Jadi batasnya itu bilangan, itu tidak terpenuhi. Kedua, simetri, kiri dan kanan. Ibu tanya, dari min tak hingga sampai tak hingga, apakah simetri? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu simetri, Nak? Karena min tak hingga sampai tak hingga itu kan hampirannya, Bu. Jadi kita nggak tahu mana apakah sama atau beda. Atau sama atau beda. Yang jawab tadi siapa, Mas Dion ya? Iya, Bu. Oke. Jadi seperti itu ya. Min tak hingga sampai tak hingga itu belum tentu dia sama. Karena ketika kalian menghitung ini, Ibu tanya, ketika kalian menghitung integral A sampai B, fx dx,
Ini yang kalian hitung apa sih sebenarnya? Yang kalian hitung apa sih sebenarnya, Nak? Luas apa Mas Prasna? Luas yang ada di bawah kurva dan di batasan X. Luas daerah di bawah kurva. Seandainya kurva Ibu seperti ini. Ini A misalnya, ini sampai B. Oke, dia simetri. Seandainya kurva Ibu seperti ini. Tapi ini masih panjang lagi ke atas ya. Apakah ini sudah pasti simetri, Nak? Apakah sudah pasti simetri? Kan menghitung luas di bawah kurva ya, berarti daerahnya yang ini ya. Kalau yang ini bisa kita bagi, yang ini sama yang ini mungkin simetri. Tapi ketika Ibu menghitung luas daerah di bawah kurva yang seperti ini, kira-kira menurut Ananda dia simetri nggak? Belum tentu ya. Seandainya ini Ibu buat misalnya minta hingga. Jadi misalnya kurvanya seperti apa ya? Kurvanya seperti ini, kemudian ini ke sana gitu. Ini minta hingga, ini sampai tak hingga. Apakah bisa Ibu pastikan kalau dari minta hingga sampai tak hingga itu simetri? Belum tentu ya. Jadi ada dua yang disangkalnya. Jadi makanya ketika dijawab dengan jawaban yang cukup panjang, jadi fungsinya itu ternyata dua mutlak X, dijawab dengan jawaban yang cukup panjang secara manual, itu sangat Ibu apresiasi, karena itu yang lebih tepat ketimbang kalian pakai teorema simetri. Sampai di sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Nak? Belum, Bu. Oke. Belum ada, Bu. Terima kasih. Jadi Ibu suka bertanya dan ya kalau Ibu suka bertanya, Ibu suka mendengar jawaban gitu. Jadi minimal satu orang aja gitu. Kalau misalnya ada berapa sih di sini? Ada partisipannya 60 lebih, ya udah siapa gitu yang ditugaskan setiap hari, tolong ya jawab kalau Bu Rina nanya ya gitu. Mas Dion saja selalu nggak apa-apa, yang penting ada yang jawab gitu. Daripada Ibu ngerasa Ibu sendirian. Oke? Nah sekarang Ibu sudah anggap selesai karena kalian sudah paham. Ketika kalian ketemu dengan integral yang di dalamnya batas memuat tak hingga, maka itu integral tak wajar. Oke? Itu sudah bisa seperti itu. Sekarang kita ketemu dengan integran tak hingga. Di sini kita membahas, kita punya integral, misalnya 0 sampai 1 nih, dari suatu fungsi fx. Ibu tanya, kalau dilihat sekilas, menurut kalian ini integral tentu atau tidak? Tentu. Mas Dion deh, Mas Dion. Tentu. Tentu, Mas Jeremy. Terima kasih, Mas Jeremy. Berarti ada dua ya, Mas Dion. Kalau nggak, Mas Jeremy jawab Ibu ya. Tentu. Kalau sekilas dilihat, dia tentu. Kenapa? Batasnya nggak ada memuat tak hingga. Nah, masalahnya, ketika kalian ketemu seperti ini, kalau kalkulus 1, kalian pelajari boleh. Langsung jawab tentu, langsung cari integralnya, boleh. Tapi ketika kalian ketemu di sini materi, integran. Integran itu apa? Seperti Ibu mention sebelumnya. Fungsi yang diintegralkan. Fungsi yang diintegralkan, itu disebut integran. Ketika kalian ketemu seperti ini, cek integrannya. Apakah integrannya terbatas atau tidak? Pada titik 0, 1, atau titik diantaranya. Misal gitu ya, titik diantaranya. Gimana Bu ngeceknya? Kan kita punya fungsi nih. Kalau nguji titik di fungsi gimana caranya, Nak? Fungsi aja. Dimasukin. Ya, iya benar Mas Hadi. Substitusi atau dimasukin aja nilainya gitu. Masukin aja 0 jadi F0 atau masukin 1 jadi F1. Cek. Oke. Kalau hasilnya terbatas berarti selesaikan dengan tentu. Maksudnya dengan integral tentu. Cari integralnya berapa, substitusi udah dapat hasilnya. Kalau ternyata
Hasilnya itu tidak terbatas. Nah, disinilah letak masalah kita. Kalau terbatas, selesaikan dengan tentu. Tapi ketika kalian substitusi 0, substitusi 1, kemudian substitusi titik yang kira-kira kalian curigai, membuat fungsi ini jadinya tidak terbatas, maka fungsi integral ini disebut integral tak wajar. Dia disebut juga integral tak wajar. Tapi bukan masalah batasnya, yang bermasalah sekarang fungsinya. Makanya di sini kita bahas keintegran tak hingga. Untuk lebih jelasnya, perhatikan fungsi 1, 2, 3. Investigasi dari fungsi pertama. Kira-kira fungsi pertama kalian selesaikan dengan tentu atau bagaimana? Tadi yang jawab siapa? Mas Hadi, Mas Jeremy, Mas Dion? Ada yang tak wajar, Bu, soalnya itu jadi min infinity. Yang mana jadi infinity, nak? Itu kalau kita 1 masukin per yang 0, Bu. Jadi 1 per akar 0 jadi tak akar 0 ya. terdefinisi, Bu. Terima kasih Mas Matthew dan Mas Jeremy. Perhatikan. Ya, atau tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Kan per 0. Kalau disubstitusi 0, 1 per 0 kan tak terdefinisi ya. Cuman perhatikan. Berarti Ibu singgung lagi. Kalau integral nih, ketika kalian lihat integral, batas yang digunakan ini batasnya dalam selang tutup atau selang buka? Selang buka. Tutup. Ada 2 jawaban. Kira-kira mana yang dipilih? Yang lain? Tutup, Bu. Tutup. Tutup. Selang yang dipakai adalah selang tertutup. Makanya kita boleh mengubah nilai nanti hasil integralnya dengan sama dengan A dan sama dengan B. Tertutup selangnya. Nah, pertama, ketika kalian lihat di sini, ketika 0 ya, kan kalau 0 tak terdefinisi ya, berarti udah nggak bisa gitu. Tapi ketika ini kan bisa Ibu mencari nilai yang menghampiri 0, benar nggak? Ada nggak nilai dalam selang ini yang menghampiri 0? 0,1. Ya, 0,01. Ada berarti ya? Ada. Nah, jadi ini yang Ibu masukkan adalah yang menghampiri 0. Karena kalau Ibu langsung masukin 0, tak terdefinisi. Tak terdefinisi itu apa ya? Udah capek kita lihat tak terdefinisi, aduh makin ruwet gitu. Jadi kita ngambil yang menghampiri 0. Kalau ini menghampiri 0, berarti hasil dari fungsinya gimana, nak? Limit. No. 1 dibagi bilangan yang menghampiri 0. Ini menghampiri 0 ya. Apa hasilnya, nak? Ada hasilnya, Bu. Terdefinisi. Ada Bilangan yang hasil. sangat besar. Iya, Hasil bilangan yang sangat besar, Bu. Besar. 1 dibagi, coba ya, Ibu kembali nih ke definisi limit jadinya. 1 dibagi 0,01, berapa, nak? 100. 100. Oke, Ibu mulai lagi dari hitung-hitungan. 1 dibagi 0,00001. Berapa hasilnya, nak? 10.000. Banyak, Bu. 10.000. 1 dibagi 0,000000001. Berapa hasilnya, nak? Hasilnya besar. Banyak gede, Bu. Banyak, Bu. Ya. Banget. Jadi, menuju suatu nilai yang Tak hingga. tak hingga. Artinya fungsi ini tak terbatas hasilnya. Di mana? Di suatu nilai yang menuju 0. Paham maksud Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ketika kondisi ini kalian temukan, maka integral ini disebut integral tak wajar. Bukan OTW ya, ITW, integral tak wajar. Paham maksud Ibu kenapa dia dibilang tak wajar? Iya. Oke. Sekarang, observasi fungsi kedua. Dor, nggak ada? Tidak ada orangnya?
Di tan X-nya Bu pas dimasukin pi Tan, per ya, 2. tan 90 jadi menuju infinity. Jadi Menuju? infinity Bu. Infinity. Ya, Oke. menuju infinity Bu. Kalian cek, ketika kalian masukkan nilai V per 2 ke fungsi, ini kita punya fungsi ini. Kita ambil V per 2, menuju V per 2, maka nilai fungsi ini akan menuju tak terbatas. Benar ya? Oh, benar, Bu. Terbatas. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang ketiga nih, agak-agak nih. Coba cek yang ketiga. Semuanya cek ya. Jadi Ibu menganggap ketika Ibu tidak melihat kalian, kalian mengerjakan semua dengan pena dan kertasnya. Tak terbatas, Bu. Di mana? Mendekati 1. Terima kasih, Mas. Ini akan bernilai tak terbatas atau menuju tak terbatas ketika X-nya menuju 1. Ibu tanya, 1 kira-kira ada nggak di sini? Ada, Bu. Ada Bu. Dia berada di antara 0 dan 2, tapi dia tak kasat mata. Kenapa Ibu sebut tak kasat mata? Ini kasat mata ya. 0, 1 ada. Di 0, Bu. 0, V per 2 ada. Di V per 2, Bu. Kalau 0 dan 2, yang kasat mata itu 0 dan 2. Tapi ternyata ada 1 di sini. 1. Karena bukan batasannya Bu. Karena Bukan batas atasnya. ya, Jadi bukan itu di batas antaranya atasnya, gitu Bu. batas bawahnya ya. Jadi dia tak kasat mata di sini. Ternyata menghasilkan apa? Menghasilkan integral tak wajar juga. Hasilnya integral tak wajar. Ini juga hasilnya integral tak wajar. Jadi ketika ketemu fungsi ini, sekilas kalian bilang itu integral tentu. Tapi ternyata setelah kalian kenali, jadi kenalan ya, kenali, ternyata dia integral tak wajar. Itu surprise gitu ya. Nah, jadi dari sini bisa Ibu simpulkan. Ketika suatu fungsi ya nak, bukan integralnya. Fungsi, kalau fungsi berarti yang dilihat ini nggak usah capek-capek integralkan, nggak usah, Ibu nggak nyuruh. Ibu cuma bilang fungsinya berarti ini fungsinya, ini fungsinya, ini fungsinya. Jadi ketika suatu nilai fungsi itu menjadi tak terbatas, ingat di sini nilai fungsi ya nak, sekali lagi Ibu tekankan, pada saat X menuju C. Ini Ibu buat menuju nak, bukan sama dengan. Kenapa? Tadi menghindari tak terdefinisi. Oke. Kemudian dia asimptotik. Apa itu asimptotik, nak? Apa itu asimptotik, nak? Ayo. Bu. Ibu kasih waktu 1, 2, 3 ya, Mas. Mendekati satu nilai. Oke, Mas Gilang. Mendekati satu nilai, tapi tidak pernah sampai sama dengan. Asimptotik itu adalah menuju ke nilai itu, tapi nggak pernah nyampe gitu. Jadi dia asimptotik pada garis X sama dengan C. Yang terakhir, dia punya asimptot tegak. Dari mana Bu kita tahu dia punya asimptot tegak? Ya, ketika 1 dan 2, ini X sama dengan C itu garisnya vertikal atau horizontal ya? X sama dengan C, garisnya vertikal atau horizontal? Vertikal. Ini sumbu bidang 2 atau 2 bidang. Ini X kita, ini Y kita. Kalau X sama dengan C, di sini C, garisnya seperti ini. Tuh, garisnya vertikal. Kalau Y sama dengan B, itu garisnya horizontal. Nah, tuh. Jadi ingat lagi ya. Hal-hal kecil sekali yang selalu akan ditanya-tanya. Oke? Ketika ketiga ini kalian temui, atau salah satunya aja deh sudah dicurigai, berarti kita bisa tahu kalau jenis integral kita adalah integral tak wajar. Oke?
Integral tak wajar dengan tipe seperti ini kan tipe kedua ya, tipe pertama kalau batas, ini tipe kedua kalau integran. Ada 3 juga. 3-nya apa? Yang pertama, dia tak terbatas, itu terlihat pada batas bawah. Contoh, yang mana Bu? Contoh pertama, pada batas bawahnya. Yang kedua, dia tak terbatas pada batas atas. Atas. Ini keduanya disebut dengan endpoint. Endpoint itu apa? Titik ujung. Titik ujung dari mana, Bu? Dari batas integral kita. Yang ketiga, dia tak terbatas pada apa? Pada titik interior. Titik interior itu apa? Titik yang ada di dalam selang yang kita punya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham dulu tentang konsep ini? Paham, Bu. Oke. Semuanya paham? All of you paham semuanya? Paham, Bu. Mas Raden Fausta? Paham, Bu. Oke. Mas Steven? Oke, Nak? Paham, Bu. Oke. Mbak Zahra? Oke, Nak? Oke, Bu. Oke. Berarti udah ya, sampel sudah tercukupi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini baru ilustrasi. Nah, kalau kalian perhatikan grafiknya, kira-kira seperti ini. Nanti ini yang contoh pertama, 1/akar X, dia asimptotik ke X sama dengan 0. Ini akan terus, tapi nggak pernah nyentuh X sama dengan 0. Kemudian ini untuk yang tangan X tadi, ini V/2 dibuatnya dalam bentuk ini ya, radian. Jadi, nggak akan pernah nyampe V/2, ini akan terus naik ke atas, nggak akan pernah ketemu dengan V/2. Dan ini yang terakhir dengan fungsi 1/X kurang 1 pangkat 2/3, kira-kira ini nggak akan menyentuh 1 di sini. Jadi 0 di sini ya, ini 0, di sini 2, 1 kira-kira di sini, nanti ada asimptot tegaknya. Nggak akan pernah nyentuh, dia akan terus naik ke atas tapi nggak pernah nyentuh. Dia akan tak terbatas nilainya. Ini tak terbatas. Pertanyaan kita, bisa nggak sih kita hitung luas daerah di bawah kurva dari fungsi-fungsi kayak gini gitu? Itu pertanyaannya ya. Bisa nggak sih kita hitung luas daerah di bawah kurva yang ketika kondisinya kayak gitu gitu. Ini akan terus ke atas, nggak tahu di mana selesainya gitu. Bisa nggak sih kita hitung nih daerah di sini atau daerah di sini atau daerah yang di sini? Karena kan jujur ya, kalau namanya integral itu pasti menghitung luas daerah di bawah kurva. Bisa nggak sih kita hitung? Nah, pertanyaan itu dijawab dengan konsep integral tak wajar. Ketika kalian bertemu integrannya tak terbatas. Apa konsepnya? Definisi. Ini integrannya tak terbatas pada endpoint. Endpoint berarti titik ujung ya, Nak ya. Katanya, misalkan fungsi f continue. Ibu bold berarti itu asumsi yang harus terpenuhi. Pertama, fungsi f continue pada interval setengah buka. Oke, ini yang jadi pertanyaan Ibu. Kalau dibilang interval setengah buka A sampai B, yang bermasalah titik siapa ya sih yang bermasalah? Titik A-nya yang bermasalah. Kenapa? Kita tahu integral itu intervalnya tutup. Tapi di sini A nggak boleh masuk. Kan ini artinya A nggak masuk ya? Nggak include ya? Ya, Bu. Oke. Karena A nggak include berarti yang bermasalah si A. Nah, perhatikan. Dan ketika kalian cek limit mutlak fungsi, ketika A didekati dari kanan. Pertanyaan Ibu, kenapa A-nya didekati dari kanan? Kenapa nggak dari kiri atau A saja gitu? Karena batas bawah, Bu. Karena batas bawah. Iya. Batas bawah si A ya. Yang Iya, bisa Bu. kita cari nilainya adalah yang dari kanan mendekati si A. Ini kan yang dari kanan ya. Kalau misalnya dalam garis bilangan, ini kan dari kanan, yang ini yang dari kiri. Makanya yang dipakai adalah X mendekati A dari kanan. Karena apa yang bermasalah si A-nya?
ini hasilnya tak hingga, kemudian kenapa dimutlakkan, alasannya sama, supaya hasilnya plus tak hingga saja. Min tak hingga boleh, karena mutlak hasilnya jadinya plus tak hingga ya. Maka integral tak wajar ini bisa Ibu tulis sebagai limit integral. Ibu ganti yang bermasalah tadi, si A, dengan suatu variabel baru, si T namanya. T itu mendekati A dari kanan, dari fungsi kita. Oke? Kalau ini terpenuhi, 1. Kalau ini terpenuhi, 2. Kemudian kita tahu apakah dia didekati dari kiri atau kanan, itu dari mana? Dari titik bermasalahnya. Maka integral tak wajar ini bisa kita hampiri nilainya dengan nilai limit. Diganti seperti ini. Nah, sekarang, kalau yang bermasalah itu B-nya, kira-kira nanti definisinya jadi seperti apa? Satu orang saja. Ibu panggil kayaknya ya. Siapa yang belum pernah ngomong di kelas Ibu? Ngaku. Gak ada yang mau ngaku? Saya, Bu, saya belum. Oh, Mas Arik belum pernah. Oke, alhamdulillah ada yang ngaku. Silakan, Mas. Kalau yang bermasalah itu titik B-nya, Mas. Gimana kira-kira nanti jadi definisinya, Mas? Jadi integral. No. Definisi mulai dari awal. Maaf, Bu, saya masih mencerna. Oke. Ada yang mau bantu Mas Arik tapi yang belum pernah ngomong di kelas Ibu? Oke. Saya deh, Bu. Siapa? Riko. Oke, Mas Riko, silakan Mas. Berarti misalkan fungsi f continue pada interval setengah buka, A-nya itu yang tertutup, B-nya yang terbuka. Oke. Terus dan limit X menuju B min dari kiri. Oke. Bahasanya Ya, gimana? B min? Nilainya B min. Karena B kiri itu yang masuk ke batasan yang... Tadi kan Mas bilang X menuju B min. Bahasanya diperbaiki. Nilainya B dari kiri. Oh, B dari kiri. Hampiran B dari kiri. Oke. Sama dengan? Infinity juga. Tak hingga. Oke. Maka bisa dirubah jadi? Bisa diubah menjadi limit T menuju hampiran B dari kiri, integral A, batasan bawahnya A, batasan atasnya T. Oke. Fx dx. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Berarti 1 baris, 2 baris, 3 baris. Memahami 3 baris saja. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Saya enggak, Bu. Oke. Yang lain juga enggak? Mbak Ilman gimana, Mbak? Sorry, Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Oke. Suara Ibu agak ditelan sama hujan ya. Maaf, bukan Ibu teriak ya. Oke. Jadi paham ya, insya Allah ya. Jadi sampel 2. Oke. Nah, ketika 1, 2, 3 baris ini kita pahami, apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Selanjutnya yang kita pengen tahu apakah dia punya nilai. Karena kita tadi mencari adalah luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva harus ada nilainya. Apakah ada nilainya atau tidak? Nah, itu disebut konvergen atau divergen. Dia disebut konvergen. Kalau ya nilai limit ini ada dan berhingga. Jadi kalau nilai limit ini ada dan berhingga, maka dia disebut konvergen. Selainnya divergen. Ingat pembatasnya dan keduanya harus terpenuhi. Sampai di sini oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang untuk penjelasan ini, penjelasan yang disebutkan Mas Riko tadi, jadi Ibu anggap sudah paham. Kita masuk ke soal. Soal sama ini yang sama, ini kayaknya soalnya sama ya, sama yang di depan. Ini juga sama yang di depan.
Nah, silahkan Ananda kerjakan. Soal kalau 3 berapa menit sih? Kan ini udah jam berapa? Sudah jam 4 ya. Kalau 3 soal kira-kira 15 menit, 10 lah. 10 sambil kita bahas random saja. Silahkan dicoba nyalakan kameranya biar Ibu tahu kalau kalian mengerjakan. Sudah di screenshot soalnya? Silahkan di screenshot sebelum Ibu minta kalian mengerjakan. Nggak apa-apa Mas Jeremy, ya. Karena di sini juga sinyalnya bermasalah, nggak apa-apa. Ibu melihat sebentar saja apakah kalian mengerjakan atau tidak. Nanti setelah itu matikan saja kamera, tidak apa-apa. Oke, Ibu stop share ya, Nak ya. Ibu stop share, Ibu akan lihat apakah kalian mengerjakan atau tidak. Oke, Mas Kenta paham, Nak? Oke, nggak apa-apa. Ibu bahagia kalau ngelihat orang bahagia. Nggak jadi marah soalnya ya. Oke. Nice. Oke. Oh, ada anak Ibu semuanya. Nice. Oke. Mas Raffi, oh ada. Enggak. Ibu nanya aja, rupanya kepalanya ketutupan. Mbak Amanda. Oke, Mbak Aska hadir. Di sini Mas Theo hadir nggak? Oh hadir. Oke, nggak apa-apa Mas bisa di sini. Mbak Amanda, oke Mbak. Ada yang mau ditanyakan? No? Oke. Mbak Amanda aman. Mbak Amanda dengar suara Ibu kan ya? Oke. Dengar ya. Nggak apa-apa Mbak. Ibu baru baca pesannya. Oke. Nah, jadi Ibu baru tahu ternyata Mbak Amanda seperti itu wajahnya. Kita belum pernah ketemu ya? Atau udah pernah? Ibu lupa. Mbak Nabila seperti itu wajahnya. Mas Muhammad Zaid. Aman Mas? Aman Nak? Ada yang mau ditanya? Muhammad Zaid. Ya, panggilannya siapa? Kalau nggak ada yang nggak dipahami, ditanya ya, jangan dibiarkan tidak paham berlama-lama nanti. Mas Arik gimana Nak? Sudah paham yang tadi, Mas? Sudah Bu, sudah paham. Terima kasih. Lagi mengerjakan. Oke. Ya, silakan Mas Rashid. Oke, Mbak Zahra. Oh, Mas Anika hadir. Nggak jadi turun ke jalan, Mas? Hadir, Bu. Hadir. Kalau ancang-ancang mau turun ke jalan, pakai masker ya. Terus jaga jarak 2 meter ya. Jangan dekat sama orang. Kalau kita pakai rotan kiri kanan. Mbak Ilma bahagia sekali Ibu bilang Mas Andika pergi turun ke jalan. Kenapa Mbak? Memang Mas Andika sering turun ke jalan ya? Nggak apa-apa. Nggak Ibu larang. Asal tugas kuliah kalkulusnya selesai. Kalau nggak selesai, Ibu kalau bisa dijewer satu-satu. Siap, Bu. Siap katanya, subhanallah. Mas Aimar aman, Mas? Nggak buka barber di rumah? Nggak. Mas Kenta mau kayaknya. Emang mau dipanjangin. Oh, subhanallah. Nanti, waduh.
bisa bersembunyi contekan apa gitu dalam kepalanya ya kalau ujian. Subhanallah. Ada yang sudah selesai? Jadi Ibu hanya ngajak berbicara, ngobrol, tapi dikerjakan yang sudah selesai. Mas Bintang sudah selesai, Nak? Silakan, sudah selesai Mas Bintang? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Jauh sekali nih Mas Bintang dan Mas Yoga. Mas Yoga lihat aurora di mana, Mas? Gak apa-apa. Kita sering-sering happy-happy ya. Kenapa Mas Yoga? Aura tiba-tiba ada di ini saya, jadi langsung saya pakai aja. Oh, alhamdulillah ada. Subhanallah. Ada yang sudah dapat? Mbak Nadila atau Siva? Sudah, Nak? Masih hitung? Iya, masih dimas. Baru nomor 1, Bu. Oh, nomor 1 udah selesai berarti. Alhamdulillah ada yang sudah selesai. Berapa jawabannya, Nak? Nggak tahu deh benar atau enggak. 2 Nggak bukan. Konvergen? Konvergen. Berapa nilainya? 2. 2, oke. Jadi, Mbak Nadila itu dapatnya konvergen nilainya 2. Nomor 1. Coba yang lain, gimana? Saya juga dapat 2 sih, Bu. Sama 2 juga, Bu. Oke. 2 Bisa juga, saya Bu. bilang sama Ibu ya. Jangan dibiarkan Ibu nanya. Nggak ada yang jawab. Yang udah selesai nomor 2 juga silakan. Boleh. Nanti kita bahas sama-sama. Berarti udah beberapa orang yang jawabnya 2. Oke, Mas Andika juga dapat 2. Mas Raffi, Mas Michael, Mbak Felicia. Oke, semuanya 2. Lanjut, nomor 2. Yang tidak paham atau yang bingung kok dapatnya 2, siapa? Saya bingung, Bu. Oke, Mas Robi, bingung. Yang lain mengerjakan ya, jangan berhenti. Saya cuma bingung yang kata ini kan Apa kan? Oke. Yang lain yang tidak bingung mengerjakan yang lainnya, Mas Robi, dan yang bingung silahkan perhatikan apa yang harus kita lakukan. Untuk nomor 1, kita punya integral tak wajar dan sudah kita investigasi bahwa tak wajarnya itu berada di integrannya atau fungsinya. Nomor 1, Ibu ubah integral 0,1. 1 per akar X dx. Nah, Ibu tanya ke Mas Robi, sekarang yang bermasalah di nolnya atau di satunya? Di nolnya, Bu. No, berarti buat dalam selang, Nak. Kalau dalam selang yang terbuka di 0 atau di satunya? Di nol. 0, berarti terbuka di 0, satunya tertutup. Pertanyaan Ibu, kalau terbuka di 0, didekati dari manakah nilainya yang ada? 1. Oh, didekati dari kiri kah? Atau dari kanan kah nilainya yang ada? Dari kiri, Bu ya? Apa kanan? Kanan. Ibu nanya. Dari kanan, kenapa dari kanan nilainya ada? Arah ke kanan tuh dari kiri berarti, Bu. Lah, kok diganti jawabannya? Iya, Bu, ke kanan, tapi dari kiri gitu. Maksudnya? Dari kiri, Bu. Dari kiri? Jawabannya salah, bukan dari kiri. Dari kiri nggak ada. Kenapa nggak masuk selang, Mas? Ini nggak masuk selang. Yang masuk selang adalah yang dari kanan. Makanya limitnya nanti adalah, ini diganti dengan T ya, sampai 1. Dari 1 per akar X dx, T-nya itu menuju 0, tapi dari kanan. Paham kenapa bisa dapatnya dari kanan? Biar dia jadi terdefinisi, Bu ya? Biar ada nilai. Karena yang dari kanan selangnya yang masuk, Nak. Yang dari kiri nggak masuk. Paham, Mas Robi? Paham, Bu. Oke,
Pertanyaan Ibu, kalau Ibu punya seperti ini, kira-kira limitnya dari kiri atau dari kanan, Nak? Ini kalau Ibu buat limit nih, fungsi. Ini integral ya, integral fx dx. Ini Ibu mau buat, berarti kalau 2 yang terbuka, berarti di sini Ibu yang ganti T di sini. Ini 1. T-nya mendekati 2 dari kiri atau dari kanan? Dari kiri, Bu. Oke, kenapa dari kiri? Karena yang satu lebih kecil kayak gitu ya. Jawabannya sama dengan yang tadi. Kalau dari kanan, dia nggak masuk Oh selang. iya, sorry. Oke, yang masuk selang hanya dari kiri. Paham Mas Robi sekarang, Nak? Paham, Bu. Oke, berarti kalau menentukan yang mana limit kiri, limit kanan, Ibu anggap paham ya? Berarti ini akan Ibu selesaikan. Apa hasil dari integral ini, Nak? Integral 1 per akar X dx. Integral tak tentunya. Apa hasil integral tak tentunya? Berarti kan ini integral dari X pangkat min setengah ya? Bentar, Bu. Kursornya yang mana sih? Saya nggak ngeliat. Yang ini. Kelihatan nggak Ibu share screen, Nak? Kelihatan, Bu. Tapi kursornya hilang tiba-tiba. Oh, ini. Yang ini nih. Coba Ini. coret dikit, Bu. Coret dikit. Nah, ini apa hasil integralnya? 2 akar X, Bu. 2 akar X, Bu, ya? Plus C. 2 akar 2 X akar X. Ya. plus Plus C. Plus C. C. Oke. Nah, jadi 2 akar X ya. Kalau 2 akar X, berarti Ibu tinggal masukkan limit 2 akar X, batasnya apa? T dan 1. T menuju 0 dari kanan. Kan sama dengan limit. Kalau dalam integral berarti nih 2 dikurang 2 akar T. Benar nggak, Mas? Iya. Ini Ibu ada yang salah atau gimana nih? T menuju 0. Benar, Bu. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kayak gini bisa langsung substitusi nggak T-nya, Mas? Boleh nggak? Bisa. 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 Kenapa? Kan terdefinisi, Bu. Karena terdefinisi. Karena ini fungsi rasional. Fungsi rasional. Karena ini adalah fungsi yang kontinu ya. Akar T kan kontinu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya atau enggak? Enggak atau iya? Oke. Nah, kalau Ibu substitusi nilai yang mendekati 0 dari kanan, berarti mendekati 0 dari kanan, nih ya, berarti 0,5, 0,2, 0,0001, berarti hasil ini akan menuju kemana? Menuju ke? Menuju ke 0. Ya. Oke, berarti hasilnya ini limit dari 2 ya 2. 2 dikurang bilangan yang menuju 0 ya sama dengan 0. 2, Nak. Ya 2. Oke. Jadi konvergen nilainya 2. Oke. Sudah paham di sini Mas Robina? Mulai paham, Bu. Oke. Oke. Alhamdulillah. Jadi nanti diulang lagi ya. Nah, sekarang yang lain nomor 2, konvergen divergen. Konvergen berapa hasilnya? Angkanya jelek banget, Bu. Iya. Dan Akar-akaran nggak sih? 3 kali 2 pangkat 2 per 3 per 2. Per 2 ya. 3 per 2 akar? Akar pangkat 3, 4. 4. Ini ya? Nggak apa-apa. Iya, Cantik betul. ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Yang ketiga, yang terakhir. Divergen, Bu. Divergen, Divergen, Bu, kata kenapa? Presnya. Divergen. Di mana yang menyebabkan dia divergen? Yang mana yang menyebabkan dia? Ini masih ada? Masih ada siapa di sini? Seperlen X. X per len X. Oke, masih ada len 1 dikurang, masih apa itu kurang Mas Prajna? 1 dikurang berapa? Oke, ini masih ada ya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, ini di titik berapa yang dia tak wajarnya atau tak terbatasnya? 0. Berarti ini titik interior ya. Ini interior. Ini masih endpoint. Ini masih endpoint kan? Iya. Sampai di sini.
bisa Ibu asumsikan atau bisa Ibu simpulkan bahwa kelas B yang hadir hari ini paham tentang soal seperti ini? Amin. Paham, Bu. Bu, saya masih nggak ngerti. nanya nggak? Ya silakan. Eh, Yang mana siapa duluan? Mas Raffi atau Mbak Nadila? Silakan Nadila. Mau nanya yang nomor 3, Bu. Caranya gimana ya? Oke, cara nomor 3. Ini kan titik interior ya, Nak ya, yang bermasalah ya. Kan kalau Betul. kita substitusi 0 berarti ini 0 di sini ya, bermasalah di X-nya ya. Iya. Ya, kalau len 0 minta hingga. Oke, jadinya 0 di sini ya. Nah, bermasalah. Jadi ini akan kita ubah menjadi apa, Nak? Pakai Kita sifat ubah simetris, Bu. integral setengah sampai suara Ibu putus-putus? Enggak, Bu. Enggak, oke. Setengah sampai 0 dan 1 per X ln X dx ditambah integral 0 sampai 1 per X ln X dx. Sampai di sini oke? Bu, bukannya 0 lebih kecil dari setengah ya, Bu? Bu, kok nolnya bisa begitu, Bu? Oh, tunggu dulu. Setengah itu Bukannya- 0,5 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Tunggu. Bak- Pertanyaan Ibu. Ini di interior atau endpoint? Kan? Endpoint, Bu, kayaknya di saat Endpoint. Ibu ini udah error ini. Astagfirullah. Oke, Semangat, Bu, pertanyaan Ibu. semangat, Bu. Apa, Bu? Ini di 0. Kenapa? Oke. Bermasalah di mana? Endpoint atau di interior? Endpoint. Endpoint. Oke, endpointnya sih yang mana? Setengah atau 1? Satu. Ya, karena len 1 0 ya. Iya. Oke, nah itu baru benar. Astagfirullah. Oke, selanjutnya berarti ini Ibu buat integral dari setengah sampai 1 per X ln X dx itu akan sama dengan, ini diganti dengan limit ya. Limit integral yang diganti adalah batas atasnya. T, di sini berarti tetap setengah ya. T menuju 1 dari mana? Kiri, Bu, kiri. Dari kiri. Oke ya, dari kiri 1 per X ln X. Nah, mungkin Mbak Nadila kayaknya bermasalah di integralnya ya, Nak ya? Bingung nentuin itunya aja sih, Bu. Yang endpoint atau interiornya. Oh, jadi substitusi setengah di fungsi hasilnya apa? Substitusi 1 di fungsi hasilnya apa? Jadi di sini. Di sini. Kalau contoh yang interior gimana, Bu? Nah, interior berarti setelahnya ya. Kita belum bahas interior. Oh, yang belum. Oke. Udah interior. Enggak apa-apa, Ibu. Ibu error kayaknya. Nah, berarti udah ya, Ibu anggap semuanya bisa ya. Berarti nanti ini ketemu di Vergan lagi nanti karena ketemu len 1 lagi ya kalau nggak salah tadi Mas Prachna nulis. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Sampai di sini sudah oke. Oke, semua. Amin. Nah, Ya, Bu, insya Allah. Mas Raffi jadi mau nanya, Nak? Enggak, Bu, terwakilkan. Oke, terwakilkan. Alhamdulillah. Nah, baru kita masuk ke interior. Nah, interior sekarang, perhatikan. Apa itu interior? Ibu sebutkan tadi interior itu merupakan titik yang ada di dalam selang. Nah, asumsi pertama. Fungsi F continue pada interval tertutup AB. Jadi dia sudah pasti continue di interval tutup AB. Kecuali pada suatu C. C itu di mana? C itu berada di AB. Tapi tidak sama dengan A, tidak sama dengan B. Makanya di sini nggak ada sama dengan ya. Kemudian limit fx mutlaknya, di mana x menuju C tanpa kiri tanpa kanan, sama dengan tak hingga. Jadi asumsi kedua. Selangnya masih tutup, tapi dia tak terbatas itu pada suatu C. C itu di dalam AB, tapi tidak sama dengan AB. Maka integral tak wajar fx dx bisa ditulis menjadi pecah integralnya, menjadi batasnya itu dipisahkan oleh si C yang tak terbatas tadi, yang hasil fungsinya tak terbatas ya.
Nah, ini bisa kita gunakan karena itu merupakan konsep integral sendiri ya. Jadi ketika dipecah seperti ini, akan konvergen. Jadi akan konvergen kalau 1, 2, keduanya konvergen. Sama prosesnya. Kalau kalian cari salah satu hasilnya divergen, berarti nggak usah perlu cari yang lain. Pasti hasilnya divergen. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini termasuk mudah memahaminya ya. Nah, kemudian kalau untuk ini, dirubah kemana, Bu? Dirubah ya ke limit. Ini kan udah ada ya limitnya kalau yang bermasalah si C ya. Berarti ini didekati dari kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Kiri. Dekati dari kanan, Dari kiri? kiri, Bu. Kiri. Kiri. Dari kiri ya, kalian buat aja batasnya. Batasnya berarti tertutup di A, terbuka di C, gitu kan? Berarti dia dari kiri. Kalau yang ini dari kanan. Dari mana? Terbuka di C, tertutup di B. Berarti didekatinya dari kanan. Oke. Siapa yang didekati si yang titik bermasalah? Paham ya? Yang bermasalah yang didekati. Oke, jadinya gimana? Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira nih dari kiri, ini dari kanan. Langsung aja masuk contoh soal. Nah, yang ini, silahkan. Kerjakan. Kita masih punya waktu? Oh, masih banyak. 10 menit. Sudah di screenshot soalnya? Aku mau manggil lagi. Oke ya? Oke, sudah. Ibu boleh dilihatin lagi nggak, Bu, soalnya? Boleh. Kalian sama rumusnya juga dong, Bu. Waduh, yang kenapa? Ibu coret-coret. Ibu berharap ketika kalian paham maksudnya, kalian nggak perlu lihat rumusnya lagi. Oh iya, oke, Bu. Nah, sekarang kebetulan Mas Ian nanya. Ya udah langsung aja Mas Ian. Mas Ian, ini gimana cara ngebaginya, Mas? Mas sudah investigasi nggak dia kira-kira? Udah. Dia kan nggak itunya di 1 kan? 1, berarti di 1 ya. 1 elemen 0 sampai 2 nggak, Nak? Iya. Nah, berarti di interior point ya. Nah, kalau gitu terus diubahnya pasti masukin. Diubah langsung ke integralnya gitu, yang integral A, C ada C-nya itu, ya kan? Atau limitnya dulu? Mana duluan dirubah jadi integral atau dilimitkan dulu? Ayo. Limitnya dulu. Wow. Integral dulu. Bukannya disuruh bukannya buktiin dulu ya, yang limit bla 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 itu tadi sama dengan infinite itu? Ya dulu, baru boleh digituin. Berarti Mas mau buat asumsinya dulu? Atau gimana? Mas Saya Ian kira mau buat tujuannya kemana? Saya kira mau buat asumsinya dulu, Bu, di yang tadi Ibu bilang. Oke, berarti Mas Ian mulai dari awal banget asumsinya. Asumsi pertama, F continue pada 0,2. Benar atau tidak? Kecuali pada 1. Yang dimana 1 elemen 0,2. Benar nggak, Mas, F itu continue? Ibu bertanya kok dijawab. Kayaknya bentar saya lagi mikir, Bu. Okay. Kayaknya iya, Bu. Kenapa kayaknya nggak bisa dijawab dengan pasti? Soalnya saya nggak hafal kata-katanya persis, Bu. Tapi iya. Continue, Bu, menurut saya. Kenapa? Soalnya di 0 dan di 2 dia nggak infinite, limit didekatin pas dari kiri sama kanannya. Tapi cuma di satunya doang. Ada jawabannya lebih tepat. Apa jawabannya lebih tepat? Kenapa bisa step bahwa X kurang 1 pangkat 2/3 merupakan fungsi kontinu? Kenapa X kurang 1, 2/3? Fungsi ini. Karena mempunyai limit kiri dan limit kanan. Ini, kenapa bisa Ibu step bahwa dia kontinu, Nak? Limit karena kiri dan limit kanan. Limit kiri dan limit kanan. Bukan. Polinom, Bu. Polinom. Itu
Itu sangat dasar sekali. Polinomial pasti kontinu pada domainnya. Masalahnya domainnya di sini nggak boleh 1, makanya bermasalah dia di 1. Kan 1 bukan domainnya kan? Benar nggak? 1 bukan domainnya. Pertanyaan, apa itu domain? Subhanallah. 41 lagi. Saya nggak hafal, Bu. Apa itu domain? Nggak perlu dihafal. Ibu nggak pernah meminta kalian menghafal. Hanya memahami saja. Apa itu domain? Oke, saya nggak ingat Bu saya domain itu apa. Domain itu daerah asal. Apa itu daerah asal? Daerah variabel yang bebasnya. Pertanyaan Ibu, siapa variabel bebas di sana? X ya, X. X. Semua nilai X di situ boleh tidak? Semua nilai X di mana? Di selangnya itu. Semua nilai X enggak. Kalau misalnya fungsinya X1 per X kurang 1 pangkat 2/3. Semua nilai X di situ boleh tidak? Di sini. Maksudnya boleh tuh boleh apa ya, Bu? Boleh disubstitusi nggak semua nilai X di sini, Nak? Kecuali 1, Bu. Boleh disubstitusi kecuali sama angka 1. Oke, nah itu kecuali 1. Jadi domainnya semua real kecuali 1. Itu domain. Paham? Mas Ian, oke? Ibu nggak marah ya, itu memang suara Ibu kayak gitu. Ibu lagi balap-balap sama hujan. Oke? Mas Ian, gimana Ibu boleh bisa itu bilang itu? Paham, Nak? Mas Ian menghilang. Oke. Oke, bisa ya? Nah, sekarang ketika asumsi kedua, Mas Ian mau buat Sorry Bu, nih. internet. Maaf. Oke. Udah, Ibu maklumi kok. Oke. Itu yang limit, itu yang limit. Oke. Mutlak dari 1 per... Mutlak dari fx, 1 per x min 1 pangkat 2/3. Hah? Itunya X-nya menuju mana? C menuju 1 tadi ya. 1. Oke, X menuju 1. Berapa hasilnya, Nak? Infinite, Bu. Infinite tak hingga. Berarti dia integral tak wajar, Bu. Tak wajar. Kalau integral tak wajar dan kita tahu bahwa yang tak wajar titik interior dirubah menjadi apa, Nak? Dipecah di mana? Dipecah di C-nya, Bu. Di 1 di 1. Dipecah yang bermasalahnya kan? Berarti dari 0 sampai 1. 1 per X min 1 2/3. Iya. Plus. Plus. Iya. 1 sampai 2. 1 sampai 2. 1 per X min 1 2/3. Oke, X min 1 2/3 dx. Nah, sampai di sini baru Mas rubah jadi limit. Nah, limitnya, masalahnya didekati dari kiri atau dari kanan? Ini berubah jadi T ya. Berarti T mendekati 1, kalau yang ini dari kiri dari kanan? Itu dari kiri, Bu. Oke, pinter nah Ibu. Kan nggak perlu lihat rumus kan ya? Iya, benar. Tau-taunya iya ya, Bu ya? Tau-taunya nggak usah. Tuh. Jadi Ibu tidak mengharapkan kalian buka open book sebenarnya. Kalian bisa dengan pemahaman kalian. Tapi ya kalau Ibu nggak ngizinin open book, kejam juga ya. Iya, 1 kanan ya. 1 per X min 1 2/3. Jadi ini ngajarin itu adalah supaya kalian nggak perlu lihat rumus. Tapi ya tetap boleh lah. Ada yang sudah dapat hasilnya? Ternyata lelah ya. Berapa nomor 1? 0 bukan, Bu? 6 bukan, Bu? 0. 6. 6. 6. Mas Arya coba cek, Nak. Oke, siap, Bu. Dua. Ini konvergen dengan nilainya sama dengan 6. Nomor 2. Mas Ari, aman, Nak? Nomor 1 tadi 6 bukan, Bu? Mencerna, Bu. Mencerna. Ya, Mas nih, ya benar, Nak. Nomor 1 6. Mas Arik, apa yang tidak paham, Nak? Coba Ibu tanya, Nak. Sebenarnya udah agak paham sih, cuma lagi mencoba ini ulang. Nah, kayak ngerekap ini ulangnya. Yang Bu, satu Bu, maaf, Bu. Ya, Yang namanya Arik ada 2, Bu. Astagfirullah. Mas Arik Rahmat. Jadi Ibu mau manggilnya Arik 1, Arik 2 atau gimana?
Ricky boleh Bu kalau saya. Ricky, kalau Mas Arik Munir? Biasanya Ricky sih juga? kalau Arik sih, Bu. Oh, Arik. Berarti Mas Ricky, Mas Arik. Nah, sekarang Mas ganti ke Mas Arik deh. Mas Arik gimana, nak? Paham? Kalau Mas Ricky tadi sedang mencerna. Mas Arik gimana, nak? Paham, Bu? Nomor 2 dapat jawabannya enggak? Masih dihitung, Bu. Oh, dihitung. Oke, silakan. Nomor 1 benar nggak konvergen, Mas Arik? Iya, Bu, konvergen di ininya. Dapatnya nilainya 6. Oke, pintar anak ibu ya. Alhamdulillah semuanya pintar anak ibu. Nih karena hujan mudah-mudahan kalian semua lulus kalkulus 2 nak. Amin. Jadi nggak sia-sia kita kayak gini ya. Amin. Lulus semuanya Amin. Amin, Bu. Amin ya. Janganlah kita lagi ketemu kalkulus 2 ya nak ya. Cukuplah, cukup. Oke, yang sudah selesai nomor 2. Silahkan. Saya dapat tapi nilainya agak jelek. Nggak apa-apa. Min 19 per 648. Kayaknya salah dulu. Tapi konvergen atau divergen? Konvergen. ya kayaknya tapi salah. Oke, ini coba cek lagi. Mas Kevin, ini Mas Kevin belum dipanggil deh kayaknya dari tadi. Belum deh. Iya, Bu. Sedang mengerjakan, Bu. Mas Nggak Kevin. jadi deh, Bu. Nggak jadi deh, Bu. Divergen. Salah. Beneran salah, Bu. Mas Kevin dapatnya nomor 2 divergen atau konvergen, nak? Sebentar lagi, Bu. Ini lagi masuk. Lagi, oke. Lanjut. Mengganggu saja ibunya ya. Mas Prajna. Beralat, Bu, tadi divergen jadinya. Oh, divergen. Mas Prajna nomor 2 berapa dapatnya, nak? Mas Gilang? Divergen, Bu, dapatnya, Bu. Divergen. Mas Saya Kevin? juga divergen, Bu. Divergen, Bu, saya. Oke. Berarti semua sepakat divergen? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kalau semuanya sepakat Ibu bahagia, berarti kemungkinan besar hasilnya bakal sama juga yang lain. Hasilnya bakal divergen juga. Prosesnya seperti apa, insya Allah. Ananda Ibu bisa. Boleh Ibu simpulkan sudah paham kalau titik interior? Sudah, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang. Biasanya, kalau integral tak wajar, biasanya ya, ini Ibu bilang biasanya, belum tentu selalu ya. Biasanya, kalau ngecek integral tak wajar, fungsinya nggak ada yang susah. Kalian perhatikan tadi fungsinya mudah-mudah ya, mencari integralnya masih integral biasa. Ini kayak 1 per X kurang 1 pangkat berapa, atau 1 per X kuadrat, atau tadi cuma 1 per akar X, masih mudah-mudah. Jadi kalau kalian ketemu integral A sampai B, fx dx, fungsinya masih mudah, itu kalian curiga aja deh, dia integralnya nggak wajar. Curiga aja dulu. Memang suuzon itu nggak boleh ya, cuman ya udah curiga aja deh dulu gitu. Kalau fungsinya masih mudah, ini mudah nih. Kenapa Ibu bilang mudah? Kalian sudah belajar fungsi yang paling susah di integral tak tentu. Benar atau enggak? Benar atau benar? Benar, Bu. Iya. Ya? Mungkin masih ada yang Kalian lebih sudah susah, Bu. belajar fungsi yang harus diselesaikan dengan dekomposisi. Bayangkan seberapa susah dekomposisi. Kalian harus menyelesaikan fungsi yang dengan pendekatan atau pemisalan trigonometri. Oke, Pak. Atau fungsi trigonometri. Banyak ya fungsi susah yang sudah kalian pelajari. Jadi kalau ketemu integral tentu fungsinya mudah, curiga aja dulu gitu. Curiga aja dulu dia apa? Integral tak wajar. Oke? Sampai di sini oke? Jadi Ibu bukan ngajarin yang buruk ya, khusus untuk soal matematika boleh suuzon. Tapi kalau yang lain jangan, usahakan husnuzon dulu. Oke ya? Boleh Ibu lanjut? Boleh, Bu. Oke, kalau boleh Ibu lanjut. Kesimpulan. Jadi, akhirnya kita sampai di akhir dari topik ini. Alhamdulillah bisa selesai tepat waktu sepertinya. Kesimpulan. Kita sudah belajar bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Dari bentuk tak tentu, apa yang bisa disimpulkan? Ada 2 macam integral tak tentu. Ada 2 macam. Yang pertama dari
batasnya. Bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu. Oh, Apa itu Ada bentuk 7, tak Bu. tentu? Iya, ada 7. Yang ada perpangkatan sama selain itu. Ada 0 per 0, tak hingga per tak Dari hingga. awal. Nah, rapikan bahasanya. Apa itu bentuk tak tentu? Untuk nilai hampir fungsi yang tidak punya konsep yang jelas. Oke. Yang tidak terdefinisi, Bu. Ya, oke. Bentuk nilai limit fungsi. Limit kan, bentuk tak tentu tuh hubungannya sama limit. Makanya Ibu bilang kalau kalian paham, nggak perlu rumus, nggak perlu buku, nggak perlu apa. Yang penting kalian paham. Bentuk tak tentu adalah nilai limit yang tidak bisa ditentukan berapa nilainya. Berdasarkan konsep, dia ada 2 yang paling utama. Apa itu? Per 0 dan Oke, makasih Mbak Basyira. Benar deh. 0 per 0, tak hingga per tak hingga. Behaviornya Ibu. 2 ini yang punya konsep. Konsepnya apa? Konsepnya adalah dengan menggunakan L'Hopital. Tapi sebelum menggunakan L'Hopital, ada asumsi yang harus dipenuhi. 1 dan 2. Apa itu asumsinya? 1 memenuhi bentuk tertentu, hasil limitnya. Iya, konsep. Tapi kan fx dan gx memenuhi bentuk tertentu. kalau 0 per 0 sama tak hingga per tak hingga? Kalau 0 per 0, Hilang. limit fx dengan limit gx sama dengan 0. Oke. Dan fx sama dengan gx. Pembilang sama dengan limit penyebut. Berapa? 0 atau tak hingga. Gitu kan ya? Iya. Asumsi kedua apa? Limit. Turunan pembilang. Turunan limit fx. Oke, turunan dari fungsi pembilang dan fungsi penyebut. Ada. Apa? Ada. Kalau ada, maka baru boleh yang ketiga kalian gunakan L'Hopital. Oke, kan mengingat kembali tidak susah kan ya? Kita nggak perlu buka buku lagi. Nah sekarang dari ini dia punya anak cucu, punya turunan-turunannya. Ada berapa? Ada 5 lagi. 5 lagi itu apa? Nah apa saja? Silahkan isi sendiri. Oke. Yang kedua, integral tak wajar. Ada berapa bentuk integral tak wajar? Divergen konvergen. 2, Bu. Ops, ada 2, bukan divergen konvergen. Nah, divergen konvergen itu hasil setelah kita mencari. Ada 2, apa saja? Pertama, Yang batasnya tak hingga. Hingga. Oke. Yang kedua, Yang integrannya ada integrannya. Apa maksud pada batas memuat tak hingga? Apa pada maksud integran? Pada batasnya tak hingga, Bu. Salah satunya atau keduanya, Bu. Itu batas ya. Kalau pada integran? Pada integrannya, hasil fungsi integrannya itu tak hingga juga. Hasil fungsi. Fungsi ya, fungsi dari integran. Pada batasnya fungsi integran kita tadi, fungsi yang diintegralkan itu menuju tak hingga atau tak terbatas gitu ya. Di mana kalau pada batas bisa batas atas, bisa batas bawah atau keduanya. Keduanya ini memuat tak hingga ya, Nak. Kalau integran bisa pada mana yang tak terbatas? Integran. Baru saja dipelajari. Ada endpoint, Bu. Endpoint itu berarti batas, bisa Ibu bilang batas atas. Batas atas, batas bawah, dan batas bawah. Bisa? Atau interior, Bu. Ya, interior. Oke. Di antara. Alhamdulillah. Jadi kira-kira ini nih yang kita pelajari selama beberapa lama itu. Sedikit kan? Oh. Oh, baru ya, baru kelihatan gitu.
Jadi yang Ibu minta memahami bukan menghafal. Ibu nggak pernah minta kalian menghafal. Menghafal itu susah, nak. Ibu nggak bisa menghafal soalnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai kesimpulan kita? Kenapa, nak? Ada yang bingung, Mas Hadi? Ya, integran itu, kalau misalnya kita itu yang integrannya tidak wajar, gitu. Terus nanti kita ketemu hasil nilai limitnya itu infinite, itu masuknya gimana ya? Yang divergen apa konvergen? Nah, pertanyaan bagus. Apa yang disebut konvergen? Nilai limitnya kalau apa? Nilai limitnya kalau ada dan terhingga. Oke, kalau ada dan berhingga sama ketentuannya untuk yang mana saja. Oh. Jadi kalau dapat hingga divergen konvergen, nak? Divergen. Jadi divergen dan konvergen bagian mana, Bu? Bagian ketika kalian menyelesaikan hasil integral ini, dapatnya itu ada dan berhingga, maka dia konvergen. Jadi konvergen divergen itu hasil akhir ya, di hasil akhir. Kalau ini salah satu atau keduanya tak terpenuhi, maka otherwise dia divergen. Tolong dirapikan ya, divergen. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Sedikit ternyata yang kita bahas. Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silahkan. Mungkin nggak sih, Bu, sebuah integral tawajar itu dia tidak continue di 2 endpoint? Tidak continue di 2 endpoint, bisa jadi. Kalau kayak gitu tuh, kayak kita ngerjainnya gimana, Bu? Pakai yang endpoint? Tapi pecah juga. Oh, kita pecah juga ya, Bu? Jadi misalnya dia di endpoint A dan B, dia itu memuat tak hingga ya, bukan tidak continue ya. Oh iya, betul. Kan kita pecah kan? Oh iya. Ingat nggak? Minta hingga sampai tak hingga. Oh iya. Mirip yang tadi berarti ya, Bu? Iya, yang ini dia. Oke. Bu, ya Mas Kenta? Saya mau nanya, berarti kalau misalnya ada fungsi yang dia banyak putus-putusnya di tengah, berarti kita bisa mecah itu jadi banyak integral dengan subinterval tertentu ya, Bu ya? Benar. Kalau fungsinya putus-putusnya banyak tuh, pasti kita pecahnya banyak juga. Cuma kayaknya tega nggak ya ngasih fungsi kayak gitu? Kayaknya Ibu juga. Jangan, Bu. Berarti itu harus gitu. Ampuni kami, Bu. Berarti kalau kayak gitu harus kita cari nilainya di setiap poin yang ini, Bu, yang poin bermasalahnya. Oh, oke. Jadi ketika Ibu kasih soal susah, pendapat Ibu adalah Ibu tahu anak-anak Ibu mengerti. Artinya Ibu nganggap kalian pintar gitu. Makanya Ibu dulu sering bilang kalau Ibu ngasih kalian soal susah, apa kalian nggak ngerasa kayak merasa diremehkan gitu. Kan Ibu dulu pernah bilang ya, kalau dikasih soal mudah emang kalian nggak merasa diremehin gitu. Tidak, Bu. Tidak, Bu, saya, Bu. Kadang bersyukur, Bu. Tidak, Bu. Bersyukur. Lebih banyak Ibu nganggap kalau orang ngasih Ibu soal mudah untuk ujian itu artinya ngeremehin gitu. Tidak, kok. Kita menerima. Kalian ikut UTBK. Soal isinya 1 + 1 sama dengan carilah 2 × 3. Merasa diremehin nggak sih? Ya, itu kan beda, Bu. 1 + 1 mah gampang. Ya, Bu. Nah, itu dia. Menganggap rezeki. Cuma kan kalau matus kan gampangnya kelebihan, Bu. Kita anggap rezeki, Bu. Soalnya mata kuliah lain pasti mikirnya sama juga, Bu. Takutnya berpikirnya sama, siapa tahu Ibu ntar kita bisa lebih refreshing gitu, Bu, karena lebih mudah gitu. Ada aja ya mahasiswa ternyata ya pintar banget. Ya, kalian insya Allah calon pemimpin 10 tahun, 20 tahun ke depan. Jadi pemimpin yang baik ya, Naya. Amin, Bu. Amin, Bu. Oke, satu yang tidak ada bertanya sama sekali dari awal kita tadi sampai sekarang, ini udah lewat ya. Yang tidak kalian tanyakan, Bu, bisa nggak sih ketika dia minta hingga sampai tak hingga, tapi fungsinya itu ternyata integrannya juga bermasalah, Bu. Mungkin nggak, Bu, ada yang seperti itu? Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Mungkin aja. Mungkin nggak sih, Bu? Mungkin. Semua kejadian itu mungkin, nah. Selin banget. Kalau misalnya kan berarti minta hingga sampai tak hingga kan ada 0. Terus misalnya fungsinya itu dibuat ntar kayak 1/0, pasti masukin 0 aja kan integral. 1/x. Ya, 1/x kayak gitu. Jadinya kan dua-duanya
tercapai, Bu. Tepat sekali, Mas Azmi atau Mas Azmi. Min tak hingga sampai tak hingga 1/x dx. Bermasalah kan? Di mana bermasalahnya? Di tiga hal. Di titik 0, Bu. Titik 0. Ya. Langkah pertama, pecah dulu integralnya, batasnya. Berarti integral min tak hingga sampai 0 1/x dx. Ditambah integral 0 sampai tak hingga 1/x dx. Langkah pertama. Langkah kedua, ini ubah jadi limit dulu. Limit apa? Limit integral A sampai 0 1/x dx. Kemudian ini A-nya menuju min tak hingga ya. Kemudian ini Ibu tambah limit integral dari 0 sampai B. Limitnya berarti ini B menuju tak hingga ya. 1/x dx. Ini contoh ya, Nak ya, contoh. Nah, kemudian apakah udah selesai? Belum. Kan bermasalah nolnya ya. Kalau bermasalah nolnya digimanain? Dijadikan hilang orangnya. Dijadikan limit lagi. Ini kan bisa ya, ini Bu, kurung ya. Ini jadikan kurung. Supaya jelas ya, yang mana mau kita cari, ini jadikan kurung. Ini jadikan kurung. Dilimitkan lagi. Jadi ini limit, nah ini jadikan limit lagi. Mendekati 0 dari mana? Kiri kah, kanan kah? Nanti dapat integralnya kan? Paham maksud Ibu nggak? Jadi limit dalam limit ya, Bu? Iya. Jadi kerjakan limit dalamnya ini dulu, nanti hasilnya dilimitkan lagi dari luar. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jadi kalau paham nih, lihat tulisannya. Paham sih, Bu, tapi pusing. Iya, Bu, paham, Bu. Paham tapi pusing, tapi bisa ditulis. Oke. Ya, Pertanyaan kedua. Bisa nggak sih, Bu? Udah dibuat kayak gini, ini limit lagi. Ternyata bentuk fungsi yang dihasilkan dari integral ini kan nanti dapat integral ya, Nak. Misalnya ini Ibu ambil, pindahkan ke sini, rapikan ya. Ini limit. Ini ada lagi limit di dalamnya. Limit integralnya itu adalah A sampai T. T-nya itu menuju 0 dari, kalau di situ berarti dari kiri ya, Nak ya. Oke, kiri. Misalnya nih fungsi apa gitu, dx. Nah ini siapa nih A menuju min tak hingga. Ini misal ya, Ibu ambil yang bagian sini aja, tapi bukan 1/x, tapi suatu fungsi lain. Nah ini hasil yang diperoleh adalah bentuk tak tentu. Apakah mungkin hasilnya seperti itu? Kan ini hasil integral ya, hasil integral. Nah, ketemu, ternyata bentuknya tak tentu. Kan bentuk tak tentu tuh hubungannya dengan siapa, Nak? Kok hilang? Jangan udah pada pergi kuliah mereka. Oke, masih ada. Sama L'Hopital kah? L'Hopital, Bu. Ya, L'Hopital itu kan metodenya ya. Ibu tanya, kalau bentuk tak tentu tuh hubungannya dengan siapa? Nah, limit fungsi. Limit, Bu. Limit, ya. Jadi ketika kalian integralkan, ternyata kena limitnya, taunya bentuk tak tentu. Bisa nggak soalnya seperti itu? Bisa sekali. Mungkin. Wow. Jadi semua materi masuk ke dalam soal ini. Bentuk tak tentu, integral tak wajar pada integran, integral tak wajar pada batas. Bisa saja kemungkinan itu terjadi. Ibu, berarti kalau bentuknya gitu kita pakai L'Hopital ya, Bu, buat nyelesain? Ya, kita pakai L'Hopital, cuman buktikan asumsi dulu yang Ibu anggap kalian sudah membuktikan bisa di luar kepala. Kalau sudah, baru bisa gunakan L'Hopital. Ternyata selesai limit ini, ketemu lagi limit bentuk tak tentu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira itu kemungkinan soalnya ya. Sampai di sini ada yang pertanyaan? Oh, waduh. Masih gampang gitu. Kalian belum ini lagi, belum menemukan hal-hal lain yang lebih amazing daripada ini. Insya Allah ditemui nanti, tenang saja. Fasenya ada. Sudah sampai di sini? Paham? Ini yang cewek-ceweknya diam semua. Paham, Bu. Pada ini, pada. Oke, di sini Ibu kasih khusus subtopik soal latihan dan diskusi. Artinya apa? Artinya Ibu menginginkan, mengharapkan
Kalian mengerjakan soal ini, dan kalau Ibu kumat untuk nanya, Ibu nggak perlu naik spanding atau emosi lagi, ternyata nggak dikerjain. Soal 1, 2, 3, 4, 5, Ibu tinggalkan, dan bahan bacaan. Bahan bacaan berarti disuruh baca ya, nak ya. Di buku ada kok ini. Jadi paradoks trompetnya. Paradoks trompetnya Gabriel. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu anggap Ibu sudah menjelaskan semua tentang materi bentuk tak tentu dan integral tak wajar. Jadi Ibu berharap besok kita ketemu dengan materi yang baru, yaitu barisan dan deret tak hingga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau kita ketemu besok, insya Allah di kelas yang pada jam yang sama. Terima kasih sudah hadir hari ini. Ibu ucapkan maaf lahir batin kalau Ibu ada salah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas-mas Terima dan kasih, Bu. kawan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Ibu. Ibu. Terima kasih Bu, izin li. Sama semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih.